mengatakan bahwa belum bisa mau terlalu jor-joran menggunakan Capex karena harus menghitung supaya jauh lebih efisien penggunaan Capex. Emang planning Capex tahun ini itu buat apa aja sih Pak Andrew? Sebenarnya kita ada planning Capex untuk 2 kapal, penambahan 2 kapal baru, baik beli maupun sewa, dan juga ada beberapa plan docking kapal yang akan kita lakukan sih. Gitu. Jadi kita ada rencana untuk upgrade kapal-kapal kita, pemeliharaan dan upgrade 2-3 kapal. 2 sampai dengan 3 kapal untuk upgrade, ada penambahan 2 unit baru begitu ya? Iya, unit antara beli atau kita sewa. Nah itu dia nih, ini kan sesuatu hal yang juga bisa dilakukan untuk strategis bisnis ya, bahwa bisa beli, bisa punya ownership sendiri atau melakukan sewa atau charters ya. Ini sebenarnya perbedaannya seperti apa sih yang lumayan cukup bisa berkontribusi begitu terhadap perseroan atau kinerja perusahaan sendiri Pak Andrew? Tentunya untuk kapal ya baik kita beli maupun sewa itu kan kita menambah kapasitas sehingga kita bisa menambah pendapatan secara umum. Akan tetapi kalau dengan kapal charter karena intinya kita harus ada profit sharing dengan yang punya kapal, jadi otomatis impact-nya ke net income lebih rendah. Oke, makanya tadi dikasih gambaran bahwa ada kenaikan revenue begitu ya, tetapi tidak terlalu besar pendapatannya begitu ya karena harus berbagi profit sharing dengan si pemilik kapal. Ya, jadi ada mismatch antara kenaikan pendapatan dan kenaikan net income. Net income dan juga pendapatan. Oke, kalau saat ini sebenarnya untuk daerah-daerah layanan dari HTMI sendiri sudah sampai mana sih? Sudah sampai keluarkah begitu ya? Atau masih lingkup domestik sejauh ini so far? Kalau keluar sebenarnya kita pernah, tapi tidak di HTM-nya. Jadi dulu waktu masih di induk perusahaan kita di Hapco. Untuk sekarang kita memang fokusnya di domestik dulu, karena memang kita lihat untuk domestic demand-nya masih sangat tinggi. Jadi kita mementingkan kebutuhan domestik dulu saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita tambah kapal, mungkin kita bisa melayani rute internasional. Sudah ada belum sih negara-negara tujuan yang mungkin menjadi salah satu target juga sebagai target marketnya HTM sendiri? Tentunya kalau kita bicara negara tujuan ya, kalau di Southeast Asia sendiri, ekspor Indonesia itu banyak ke Filipina, Vietnam. Lalu kalau kita bicara Asia Pasifik tentunya India dan Cina. Gitu. India, Cina, Jepang, Korea. Gitu. Itu negara-negara yang memang secara demand cukup besar. Untuk komoditas. Untuk komoditas ya. Tadi Anda bilang juga demand di dalam negeri juga cukup besar. Seperti apa sih gambaran demand begitu ya yang selama ini juga ditangani oleh HTM sendiri nih Pak Andrew? Sebenarnya kalau kita lihat secara makro kan RKAB misalnya batubara. RKAB batubara itu kan jauh meningkat di tahun ini. Tahun lalu mungkin sekitar 700 jutaan, tahun ini 900 juta. Dengan adanya peraturan domestic market obligation 25%, itu aja sudah menambah sekitar 50 juta volume domestiknya. Jadi peningkatan volume domestiknya cukup signifikan. Belum lagi untuk RKAB nikel atau bauxite atau biji besi dan lainnya. Oke, berarti sebenarnya all commodity itu memang kita punya demand yang besar ya, bukan hanya terpusat kepada coal saja begitu ya, tapi beberapa komoditas atau mineral-mineral lain pun juga demand di dalam negerinya juga cukup besar gitu ya Pak Andrew. Benar, karena kan batubara sendiri untuk saat ini dipakai mostly untuk 2 ya, satu power generation untuk PLN, satu lagi power generation untuk smelter dan juga untuk campuran produk besi. Untuk coking coal. Untuk itulah makanya sebenarnya demand yang secara domestik saja juga masih sangat-sangat cukup besar ya. Nah untuk running bisnis kan juga sangat correlatednya juga dengan oil. Kita tahu kan kalau oil pasti apalagi Timur Tengah kondisi geopolitiknya masih cukup belum mendingin begitu ya, posisinya juga masih terus ada gejolak di sana. Nah seperti apa nih untuk up and down-nya, fluktuasinya juga dari sisi oil sendiri untuk running kapal-kapal gitu, seperti apa nih Pak Andrew? Cukup terganggu nggak sih? Untungnya kalau di HTM sendiri karena kita kontraknya kebanyakan long term contract, kita punya clause yang namanya bunker adjustment formula. Jadi di mana kalau ada perubahan harga minyak melebihi persenan tertentu, kita ada adjustment di harga angkutan sendiri, baik naik maupun turun. Jadi fair.
gitu. Jadi Relatifly lebih aman ya berarti ya karena relatif kontrak lebih itu. aman, benar. Tentunya dari segi operasional kita tetap harus memastikan kalau penggunaan minyak dan pembelian minyak itu se-efisien dan se-efektif mungkin. Karena tentunya kalau kita bisa menggunakan minyak seirit mungkin, se-efisien mungkin, itu dampak positifnya bukan hanya di keuangan tapi juga di lingkungan gitu. Polusinya juga lebih kurang. Iya, iya, iya. Setuju, setuju, setuju ya. Nah, kalau misalnya ke depan nanti akan seperti apa dari sisi penetrasi fokus bisnis dari HATM sendiri? Karena kan kita tahu kalau misalnya banyak yang mengatakan kan mungkin batu bara walaupun demand-nya masih sangat besar dan banyak yang mengatakan sebenarnya industri ini tuh di lapangan tuh baik-baik saja begitu ya, industri pelayaran dan demand untuk coal tuh sebenarnya masih ada. Tapi kan dunia ini melihat bahwa nanti akan ada pergeseran kepada energi yang jauh lebih baru terbarukan, kemudian bahwa nanti kita akan lebih fokus kepada atau eksposnya adalah lebih kepada energi-energi yang jauh lebih hijau. Nah, ini seperti apa sih perseroan kemudian juga perusahaan memandang ini gitu ya sebagai salah satu kontributor utamanya untuk perseroan adalah kan saat ini masih di pengangkutan coal gitu ya, batu bara. Nah, ini seperti apa nih Pak Hendro? Sebenarnya sih kalau di grup Hapco itu biasanya kita selalu fokusnya menawarkan end-to-end integrated solution untuk customer kita. Supaya mereka bisa tidur tenang setiap malam tanpa khawatir atas keamanan barangnya. Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi kedepannya tentunya untuk di luar dari diversifikasi tipe komoditasnya, kita mengedepankan diversifikasi areanya. Jadi kita trying to expand ke luar negeri, di mana kita mungkin yang dari sekarang cuma dari tambang ke kapal ke domestic port di Indonesia, kita bisa ke international port, kita bisa kirim sampai keluar, begitu. Itu salah satunya. Lalu kedepannya juga kita melakukan penetrasi ke industri nikel, di mana walaupun saat ini kita mengangkut batu bara untuk nikel, tapi tidak tertutup kemungkinan kedepannya nanti kita akan mengangkut nikelnya sendiri ataupun produk-produk hasil olahan nikelnya. Gitu. Oke, karena memang kan semuanya akan menuju ke sana begitu ya. Tapi perseroan sendiri, perusahaan sendiri juga sudah melihat bahwa ada plan begitu ya perkembangan bisnis yang ke sana. Nah, nanti ke depan akan seperti apa sih HATM ini begitu ya dilihat dari sisi bisnis industrinya gitu ya. Apakah ke depan itu akan lebih bersaing begitu ya dan planning lanjutannya untuk perusahaan sendiri akan seperti apa sih gitu yang diplanningkan mungkin dalam waktu 5-10 tahun ke depan begitu ya. HATM akan menjadi seperti apa? Tentunya kita terus berbenah ya, karena memang mimpi kita adalah menjadi perusahaan yang terkemuka, perusahaan shipping terkemuka dari Indonesia di dunia, begitu. Jadi kita akan terus berbenah untuk ke arah sana. Termasuk juga kita juga memperhatikan untuk ESG-nya, begitu. Jadi kita juga dalam menjalankan kapal, kita juga mengutamakan perawatan, kita juga mengutamakan upgrade, di mana kalau misalnya kita bisa untuk menambah energy saving devices mungkin seperti misalnya high efficiency propeller atau rudder barb gitu, kita akan nambah. Jadi secara hidrodinamis kita lebih bagus, kita bisa lebih ramah lingkungan. Jadi untuk itu kan ada step-step yang harus kita ambil ke depannya supaya kita bisa bersaing di luar negeri nantinya.